Selamat berjumpa kembali. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara, segenap anggota Jemaat Ramah dan bahkan kita yang boleh stay bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Ramah Klasis Makassar Timur dalam program Renungan Harian. Kita akan membaca firman Tuhan terambil dari kitab Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu saudara-saudara kita memohon pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ialah kekasih Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang begitu sangat baik, Allah yang penuh kasih terus memelihara hidup kami, dan Allah yang selalu mengabulkan apa yang kami harapkan, apa yang kami minta, tentu sesuai dengan kehendak dan maksud baik Tuhan, karya Tuhan yang indah bagi kami. Kami mengucap syukur dan terus menyerahkan hidup kami, menggantungkan harapan kami hanya kepadamu Tuhan. Tuntun kami di jalan-Mu yang benar, tuntun kami agar kami hidup tetap setia, menggantungkan harapan hanya kepadamu saja. Saat ini kami bersama-sama telah mempersiapkan diri kami untuk merenungkan, mendengarkan firman-Mu, dan siap untuk terus hidup menggumuli firman-Mu, menyatakannya. Tuhan berkenan melayakkan kami, mengampuni kami, menolong kami, dan memperlengkapi kami. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dari kitab Injil Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-45, dengan judul perikop permintaan Yakub dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Demikian firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum untuk dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kau tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atau atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, berbahagialah kita yang boleh tetap diberi waktu dan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan firman-Nya. Tetapi sesungguhnya lebih berbahagia orang yang melakukan firman-Nya dalam hidupnya setiap waktu. Tuhan akan menolong dan memberkati, menguatkan kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara,
yang kekasih di dalam Tuhan. Tema renungan kita hari ini adalah apa yang kamu minta? Apa Ratu Mianga? What are you asking? Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seorang pemuda bertanya kepada temannya, jika kamu diberikan satu permintaan oleh Tuhan dan akan dikabulkan, hal seperti apa yang ingin kamu minta? Dengan gurauan temannya menjawab, aku akan meminta Tuhan mengabulkan 10 permintaanku. Wow. Yakobus dan Yohanes mengajukan permintaan perihal kedudukan kepada Yesus. Itu boleh kita lihat dan kita memahaminya dan melihat dengan jelas dalam ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Nah, padahal baru saja Yesus berbicara mengenai penderitaan yang akan ia alami. Itu nyata benar dalam ayat yang ke-33 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Permintaan Yakobus dan Yohanes tentang duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus menandakan bahwa mereka belum memahami makna kepemimpinan menurut Yesus. Meskipun mereka ikut menderita bersama Yesus, bukan berarti mereka dapat mengatur Tuhan untuk kedudukan mereka di surga. Dalam ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Mendengar permintaan Yakobus dan Yohanes membuat para murid lainnya marah. Bukan karena menyadari Yakobus dan Yohanes salah meminta, namun mereka juga memiliki keinginan yang sama, yaitu ingin menjadi yang berkuasa di antara rekan-rekannya. Jelas sekali dalam ayat yang ke-41 ya. Mendengar hal itu, Yesus mengingatkan mereka untuk menjadi pemimpin yang menjadi hamba bagi yang lain seperti teladan Yesus yang begitu sangat jelas dalam ayat yang ke-43 dan ayat yang ke-44. Yesus bukan hanya melayani tetapi memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayatnya yang ke-45. Lalu bagaimana dengan hidup kita? Apa yang kita minta hari ini dalam doa? Apakah kita meminta kesehatan? Apakah kita meminta berkat? Tapi sungguhkah permintaan itu adalah permintaan yang dilandasi kesungguhan hati kita? Mari kita minta Tuhan, supaya Tuhan memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Dan sampaikanlah kebutuhanmu. Mintalah, carilah, ketuklah. Sampaikan semuanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengerti maksudmu. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian firman-Nya yang boleh kita dengarkan, kita renungkan bersama. Mari kita bersama-sama bersyukur dan kita berdoa. Ialah kekasih Bapa di dalam surga, terima kasih lawatan-Mu lewat firman-Mu yang boleh Engkau perdengarkan untuk kami renungkan bersama. Kiranya menjadi kekuatan bagi kami, sebuah pencerahan Engkau sudah berikan, Engkau nyatakan bagaimana bersikap, bertindak dalam mengandalkan Engkau, menyerahkan semuanya hanya kepadamu, meminta semuanya kepadamu. Dengan dorongan kerinduan, kasih kami kepadamu, keyakinan teguh kepadamu, dan dalam kesungguhan hati yang paling dalam. Sebagai tanda bahwa tidak ada yang kami harapkan, hanya Engkaulah yang mampu memberikan segala-galanya, memberikan bahkan yang terbaik bagi kami. Yakinkan kami, kuatkan kami untuk terus menggantungkan seluruh harapan kami, pinta kami kepadamu, dan mensyukurinya dengan begitu sangat baik, menjalaninya dengan iman, mempergunakannya dengan baik demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa di sorga, dalam situasi
pandemi COVID-19 ini kami terus berharap kepadamu, meminta dengan otoritas kuasa-Mu, dengan kedahsyatan kuasa-Mu, Engkau mampu melakukan segalanya. Dan tidak sulit bagimu untuk menghentikan pandemi COVID-19 ini. Nyatakan menurut kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa, menyerahkan seluruh hidup kami. Dan bagi jemaat-Mu kami doakan semua syukur dan sukacita. Karena berbagai macam berkat Tuhan. Biarlah syukur itu, sukacita itu, kami nyatakan dalam ketulusan kesungguhan kepada Tuhan. Dan terus mengharapkan bahwa hanya dari Tuhanlah segala-galanya kami dapatkan dan boleh kami nikmati. Berkati jemaat-Mu dalam berbagai macam pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Pergumulan keluarga, pergumulan sakit penyakit, pergumulan duka cita, pergumulan rumah tangga, dan pergumulan relasi kami yang terganggu di antara kami. Mohon petunjuk-Mu Tuhan, mohon pertolongan-Mu. Dan kami berdoa buat segenap jemaat Tuhan yang berada di dalam kelemahan tubuh. Ibu Martina Dendang, Nyonya Peter Tena, Nyonya Emba Harudin Dendang, Nyonya Agustina Patongluan, Nyonya CH Dengen, Nyonya Dorce Tumembo, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Matius Ruru, Nyonya Yohana Bura, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Yesa Lulinggi, Nyonya Hermin Bongga, Bapak Oni S. Lakburlawar, Bapak Yusuf Rante, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Saudara Naftali Minna, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya JS Bane, Nyonya Margareta Sarra, Nyonya Ludia Kandola, Ibu Mathilda Timisela, Omah Keti, dan mungkin masih banyak lagi yang lainnya. Tuhan, kuatkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Dan Tuhan nyatakan kuasa-Mu bagimu tidaklah sulit untuk menyembuhkan mereka. Sesuatu yang mudah saja Engkau bisa nyatakan. Kami berharap Engkau menyatakan kebaikan, kesembuhan. Kuatkan iman anggota jemaat-Mu. Kami percaya segenap anak-anak kami dalam pertumbuhan, pendidikan dan masa depan mereka, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Ajar kami sebagai orang tua untuk terus bertanggung jawab, mendidik dan mengarahkan mereka, menanamkan benih-benih iman, nilai-nilai keteladanan sebagai keluarga Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu. Yang sedang berjuang untuk meneruskan pendidikan, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berjuang untuk mencari pekerjaan, Tuhan pun bukakan jalan bagi mereka. Kami percaya banyak cara yang Tuhan bisa pakai untuk mereka. Dan rancangan-Mu adalah rancangan sukacita dan damai sejahtera. Kami pun mendoakan keluarga kami dimanapun dan tetangga-tetangga kami. Tuhan melindungi, mengasihi dan memberkati mereka. Pemerintah bangsa dan negara kami ini Tuhan, pakai selalu mereka, mampukan untuk terus menyatakan kebijakan yang berpihak untuk kepentingan orang banyak. Tuhan berkati kami, harapan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sambut sempurnakan semua harapan-harapan kami dalam kehendak-Mu. Dan biarlah juga kehidupan persekutuan kami di jemaat ini boleh terus bertumbuh dengan baik, berakar di dalam Kristus, dan berbuah banyak bagi sukacita dan kebahagiaan bagi orang lain dan dunia ini. Kami berdoa juga
buat rencana ibadah emeritasi Bapak Pendeta Yusuf Sudi Maliku yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021. Persiapkan hambamu Bapak Pendeta Yusuf Sudi Maliku, semua panitia dan semua pelayan-pelayan Tuhan dan bahkan kami jemaatmu. Dipuji dimuliakan namamu dalam persekutuan kehidupan pelayanan kami. Berkati kami seterusnya, sambut sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai demikian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita renungkan. Tuhan menolong menguatkan kita dan memberkati kita sekalian. Shalom. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan.